Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi, mahasiswa STAN Bengkalis, program studi Siasah Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tinjauan hukum konstitusi terhadap rencana penghapusan ketentuan presidensial threshold pada pemilu tahun 2024. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Konstitusi yang diampu oleh Bapak Muhammad Afdal Askar MH. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan presidensial threshold. Presidensial threshold berarti ambang batas pencalonan presiden. Karena di Indonesia pencalonan presiden dilakukan sekaligus dengan wakil presiden, maka makna presidensial threshold yang sesuai di Indonesia yaitu ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pengertian secara umum, presidensial threshold dapat dipahami sebagai pengaturan tingkat ambang batas dukungan partai politik, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara sah nasional atau jumlah perolehan kursi parlemen yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Presidensial threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan tentang presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ditentukan bahwa syarat untuk menjadi seorang calon presiden adalah mendapatkan dukungan dari atau diusung oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan minimal perolehan kursi paling sedikit 20% dari total jumlah kursi di DPR RI atau mendapat 25% suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR RI sebelumnya. Pengaturan tersebut telah berkali-kali diujikan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut. Pengajuan gugatan tentang presidensial threshold kepada MK sudah berkali-kali terjadi dan diajukan oleh pemohon yang berbeda-beda. Meskipun demikian, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan oleh MK. Sepanjang 2017 hingga 2020 saja, terdapat 14 gugatan kepada MK atas pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan. Tercatat, MK telah menolak 5 gugatan dan tidak menerima 9 perkara lainnya. Terakhir, sebanyak 6 gugatan atas penghapusan presidensial threshold langsung ditolak dalam sehari. Terhadap semua permohonan uji materi tersebut, MK menyatakan bahwa permohonan mereka tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan putusan itu, setidaknya ada 2 hal pokok yang ditolak oleh MK. Pertama, terkait status para pemohon yang dianggap tidak berkedudukan hukum. Kedua, MK juga menolak argumen pemohon yang menyebut keberadaan pasal 222 Undang-Undang Pemilu akan berkorelasi dengan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sendiri calon pemimpin bangsa, tetapi dihasilkan dari kekuatan partai politik. Alasan lainnya, karena ketentuan presidensial threshold sangat mengancam sistem demokrasi di Indonesia, bahkan dapat membawa Indonesia terjerat politik oligarki. Para pemohon menilai bahwa praktik penerapan presidensial threshold saat ini telah mengganggu jalannya demokrasi dan menciptakan polarisasi di Indonesia karena memangkas jumlah calon presiden. Selain itu, rumusan ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan pengaturan hak politik warga negara dalam Undang-Undang 1945 serta dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam konstitusi. Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga tidak sejalan dengan presidensial threshold karena akan menghilangkan hak politik
khususnya dipilih menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dampak dari presidensial threshold diantaranya ialah hilangnya hak politik pencalonan secara independen oleh warga negara sebagai calon presiden dan wakil presiden. Lalu, mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden mensyaratkan perolehan suara di DPR, sehingga menghilangkan kesempatan bagi partai-partai baru yang belum duduk di parlemen untuk mengangkat calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, penerapan presidensial threshold berpotensi menggugurkan calon presiden dan wakil presiden yang baik dan kompeten dalam memimpin negara hanya karena tidak memperoleh dukungan di DPR. Beberapa tokoh yang terdiri dari tokoh partai, tokoh akademisi, profesional mendesak agar presidensial threshold alias ambang batas pencalonan presiden dihapus atau ditetapkan menjadi 0%. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden tersebut penting agar tokoh-tokoh di daerah memiliki peluang maju menjadi calon presiden. Bila presidensial threshold dihapus, semua putra daerah bisa memiliki peluang yang sama untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan. Dan kita juga bisa mencari dan menggali sumber potensi kepemimpinan terutama dari daerah. Ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Ini dipandang sebagai kerugian konstitusional. Persyaratan 20% kursi malah membawa mudarat lain berupa politik uang. Di sisi lain, bagi pihak yang setuju dengan adanya presidensial threshold 20% ini, salah satu alasannya karena dengan sistem presidensial threshold, maka tidak semua partai bisa mengusulkan calonnya masing-masing, sehingga jumlah calon presiden dan wakilnya hanya sedikit. Jumlah calon yang sedikit lebih efektif karena memudahkan masyarakat untuk mengenal calon yang diusung. Lain halnya bila calon presiden dan wakil banyak jumlahnya, maka akan membuat proses pemilu menjadi lebih lama. Terlebih bila terjadi gugatan-gugatan penghitungan pasca pemilu. Hal ini dapat menyebabkan pemilu harus dilaksanakan beberapa kali putaran. Kondisi demikian dapat menghabiskan banyak waktu serta anggaran. Selain itu, kebijakan presidensial threshold juga bisa diasumsikan untuk mendapatkan calon yang berkualitas. Meski demikian, konsep kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi dalam pengaturan presidensial threshold. Oleh sebab itu, semua pendapat perlu diterima dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah juga memberikan wewenang pada MK untuk membuat putusan. Bila di masa mendatang kebijakan presidensial threshold perlu dievaluasi, maka DPR bersama pemerintah perlu membuat kajian mendalam terkait kebijakan presidensial threshold ini. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan presidensial threshold atau ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20% seperti terkandung dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional. Belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian mahkamah atas putusan-putusan yang telah ditetapkan. MK melalui berbagai putusan sebelumnya telah menyatakan bahwa presidensial threshold tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat. Persyaratan tersebut juga memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR. Lebih lanjut, MK juga menyatakan presidensial threshold merupakan open legal policy, sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undang dalam menentukan dan atau mengubah besaran persyaratan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait tinjauan hukum konstitusi terhadap rencana penghapusan ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pada pemilu tahun 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.